Ini dia dua pilar Israel yang hancur akibat perang Gaza. Analis Palestina menilai dua pilar rezim Zionis yaitu keamanan dan ekonomi telah hancur akibat perang Gaza. Sultan Al-Jolni, seorang analis dunia Arab dalam statement hari ini, mengungkapkan bahwa kehancuran rezim Zionis tidak akan terjadi secara spontan, tapi buahnya sudah kelihatan saat ini. Perang yang disulut rezim Zionis di Gaza tidak berdampak jangka pendek tapi jangka panjang, ujar Al-Jolni. Analis Palestina berpendapat bahwa selama perang Gaza, dua pilar penting proyek Zionis itu yaitu keamanan dan ekonomi telah runtuh. Sultan Al-Joni, seorang analis Palestina dalam wawancara dengan saluran satelit Al-Aqsa mengungkapkan, semua penulis menulis tentang bagaimana kata Israel menjadi sinonim dengan genosida, pelanggaran hukum internasional, kejahatan dan kekerasan dan semua ini merupakan tanda kemenangan Palestina. Ia menekankan bahwa semangat dan keyakinan Zionisme di dunia telah rusak. Ada banyak tanda-tanda imigrasi balik orang-orang Yahudi dari wilayah atau wilayah pendudukan. Sejak Oktober 2023, rezim Zionis dengan dukungan penuh negara-negara Barat melancarkan pemberitahuan besar-besaran di jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan terhadap rakyat Palestina. Rezim ini didirikan pada tahun 1948 dengan dukungan kolonialisme Inggris di tanah Palestina dan sejak itu telah melakukan berbagai rencana pembunuhan massal dengan tujuan genosida terhadap orang-orang Palestina dan pendudukan seluruh tanah mereka. Operasi serangan balik ambruk, Jenderal Tempur Ukraina akui kegilaan tentara Rusia. Salah satu pentolan tempur militer Ukraina paling tersohor, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky, akhirnya angkat bicara soal kedikdayaan tentara Rusia. Komandan pasukan tempur Tavaria mengakui bagaimana kehebatan armada Vladimir Putin melibas anak buahnya. Tarnavsky dan pasukannya adalah salah satu yang diandalkan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dalam operasi serangan balik yang digelar pada 4 Juni kemarin. Sayang, meski sudah disokong amunisi dan persenjataan kiriman Amerika Serikat dan negara-negara Barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara pasukannya kewalahan menghadapi unit militer Rusia. Wakil Komandan Operasi Timur Militer Ukraina memastikan fakta di medan pertempuran bahwa kualitas tentara Rusia telah menggagalkan pergerakan maju pasukannya. Saya tidak meremehkan musuh, ucap Tarnavsky dilansir dari FIFA Militer. Tarnavsky bukan perwira tinggi militer Ukraina pertama yang buka suara soal pengakuan kedikdayaan tentara Rusia dalam pertempuran. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi juga pernah menyatakan hal yang sama. Katanya, FIFA Militer melaporkan dalam berita hari ini, Syrskyi mengakui lambatnya pergerakan maju pasukan karena 3 faktor utama. Baik pasukan, senjata, atau amunisi tidak pernah cukup. Biasanya, ini adalah masalah besar bagi setiap prajurit, terutama bagi kami, karena zona perang sangat luas, ujar Syrskyi. Sementara itu, kondisi babak belur yang dialami tentara Ukraina dalam operasi kontraofensif juga dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, dan juga Juru Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ihnat. Kedua prajurit pertahanan Ukraina ini sama-sama mengeluhkan kurangnya asumsi atau amunisi, sistem pertahanan udara dan perangkat peperangan elektronik. Dalam laporan dikutip dari FIFA Militer dari CNN, Kolonel Yuri Ihnat menegaskan jika keunggulan militer Rusia dalam peperangan elektronik adalah penyebab utama mengapa operasi kontraofensif Ukraina terhenti. Apa itu skandal 72 Virgin yang mengguncang militer Israel? Militer Israel telah diguncang skandal saluran telegram 72 Virgin Uncensored atau 72 perawan tanpa sensor. Skandal apakah ini?
Saluran Telegram 72 Virgin ini adalah saluran yang rutin memposting gambar dan video pembunuhan para warga Palestina di Gaza dengan bahasa yang menghasut. Saluran ini ternyata dijalankan oleh tentara Zionis Israel yang menyimpan dari kode etik pasukan pertahanan Israel. IDF sebelumnya berupaya menjauhkan diri dari keterlibatan saluran Telegram tersebut. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa hasil investigasi menemukan fakta sebaliknya bahwa IDF yang berperan dalam operasi saluran Telegram tersebut. Setelah laporan media itu muncul, IDF akhirnya mengakui bahwa bagian dari internal mereka berada di balik saluran Telegram tersebut untuk halayak atau halayak Israel, di mana menggunakan memposting gambar-gambar warga Palestina yang tewas dan mereka klaim sebagai milisi Hamas untuk mengaruhi opini mengenai perang Gaza. Menurut laporan Haaretz, Departemen Pengaturan IDF yang bertanggung jawab atas perang psikologis terhadap orang asing menciptakan saluran 72 Virgin tanpa izin dan tanpa otoritas. Namun IDF bersikeras bahwa mereka secara tidak ada hubungannya dengan saluran yang dijalankan tentaranya itu. Tidak ada alasan bagi IDF untuk melakukan kampanye pengaruh terhadap warga Israel di Israel, kata IDF. Di saluran tersebut, pengguna memposting jenazah warga Palestina yang diklaim sebagai milisi Hamas yang berlumur darah dengan bahasa vulgar. Anda tidak akan percaya dengan video yang kami dapatkan. Anda bisa mendapat tulang mereka berderak, bunyi postingan itu. Anda harus menonton dengan suara, Anda akan mati tertawa. Lanjut postingan video pada 14 Oktober. Video eksklusif semalam atau selamat malam, jangan lupa share and repost. Bunyi caption video tersebut. Ada juga postingan gambar-gambar pria Palestina yang ditahan pasukan Israel di Gaza dan jasad-jasad yang diklaim tentara Zionis sebagai jasad milisi Hamas dengan keterangan teks yang berbunyi, membasmi kecoa, membasmi tikus Hamas bagaikan keindahan ini. Menurut sumber tersebut, anggota staf secara resmi berwenang untuk mengambil tindakan tersebut. Departemen Pengaturan IDF menurut Haaretz mengawasi kampanye psikologis dan propaganda yang ditujuk pada musuh dan pemirsa asing. Perang Israel Hamas dan Gaza sejauh ini telah menewaskan hampir 28.000 orang di wilayah tersebut. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Operasi militer Israel telah menyebabkan bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan ambulan di Gaza diserang tanpa pandang bulu. Mahkamah Internasional pada bulan Januari menemukan bahwa Israel masuk akal melanggar konvensi genosida di Gaza.